Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Astri di pembelajaran adab. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana perasaannya hari ini? Semoga perasaannya teman-teman pun sedang merasa senang, ceria, dan bahagia ya. Ya teman-teman, sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus ketika mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Lalu yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan yang terakhir atau keempat, pastikan merapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan ketika belajar. Oke, teman-teman, di materi adab kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang adab berbicara dengan orang lain. Dalam Islam, ketika berbicara pun kita harus memegang teguh adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berikut ini adalah beberapa adab berbicara dengan orang lain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saat berbicara, bicaralah yang baik-baik dan tidak berbohong. Maksudnya, pastikan berbicara yang jujur, tidak berbicara yang bohong. Berbicara adalah pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Untuk itu, berbicaralah mengenai hal-hal yang baik dan tidak berbohong. Berbicara yang baik merupakan bentuk sikap syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memerintahkan untuk berbicara yang baik sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi tidak berbohong. Lalu ada berbicara yang kedua, melihat wajah lawan bicara. Salah satu bentuk etika atau sopan santun dalam berbicara adalah melihat wajah lawan bicara. Hal ini akan membuat lawan bicara kita merasa lebih dihargai dan dihormati. Namun, ketika kita berbicara dengan lawan jenis, sebaiknya menundukkan pandangan kita. Sebaiknya ketika melihat wajah lawan bicara, lihatlah sewajarnya saja. Jangan sampai membuat lawan bicara seolah-olah terganggu dengan cara kita melihat wajahnya. Berarti tidak berlebihan ya teman-teman ketika melihat wajah lawan bicara kita. Lalu yang ketiga, menunjukkan sikap antusias saat berbicara. Menunjukkan sikap antusias juga perlu untuk dilakukan sebagai bentuk menghargai apa yang teman kita bicarakan, walaupun mungkin saja apa yang teman kita bicarakan sudah pernah kita dengar sebelumnya. Nah, lalu yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain ya teman-teman. Memotong pembicaraan orang lain juga dapat menghilangkan informasi yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita. Memotong pembicaraan orang lain juga dapat membuat tidak nyaman bagi orang yang sedang berbicara. Maka untuk itu sebaiknya
tunggu terlebih dahulu lawan bicara selesai menyampaikan apa yang akan mereka sampaikan. Setelah itu, barulah kita tanggapi jika perlu untuk ditanggapi. Lalu, yang kelima, berusaha untuk menghindari perdebatan. Dalam berbicara, seringkali terjadi perdebatan yang kadang bisa membuat rasa sakit hati satu dengan yang lainnya. Untuk itu, hindari perdebatan untuk menciptakan perdamaian antar sesama manusia. Sebaiknya ketika terjadi perdebatan pendapat, selesaikanlah dengan berbicara dari hati ke hati agar perdebatan tidak akan terjadi. Menghindari perdebatan selain untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, menghindari perdebatan juga akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, "Aku menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia dalam keadaan benar. Dan di pertengahan surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan walau dalam bercanda, dan di bagian surga tertinggi bagi yang terpuji akhlaknya." Hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunannya nomor 4167. Yang keenam, hindari untuk berbuat ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka." Ada yang menyaut, "Bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya?" Beliau menjawab, "Bila demikian, itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Dan bila apa yang kamu katakan itu..." Lalu, poin keenamnya, hindari untuk berbuat ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia sukai." Ada yang menyaut, "Bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya?" Beliau menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Maka teman-teman, berhati-hatilah dalam berbicara agar apa yang kita bicarakan tidak berbuat atau tidak membuat kita mendapatkan dosa. Pada dasarnya, yang bisa mengontrol apa yang kita bicarakan hanyalah diri kita sendiri. Lalu yang ketujuh, berbicara lemah lembut dengan orang yang lebih tua, khususnya dengan guru dan orang tua. Jika seseorang berkata atau bertindak dengan lemah lembut, maka hati kita pun akan terasa nyaman. Lemah lembut merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Bersikap lemah lembut merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah juga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, yaitu kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, maka dari itu teman-teman, kita ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, pastikan berbicaralah dengan lemah lembut, khususnya kepada orang tua dan guru. Alhamdulillah, itu saja materi yang dapat Ustazah sampaikan kepada teman-teman mengenai materi adab kali ini. Ada hikmah pelajaran yang bisa diambil dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman, yaitu hikmahnya teman-teman dapat mengetahui adab berbicara dengan orang lain. Tadi ada beberapa poin ya teman-teman. Yang terakhir yaitu berbicara lemah lembut kepada orang lain, terutama kepada orang tua dan guru. Lalu ada proyek yang harus teman-teman kerjakan dan teman-teman tuntaskan, yaitu silakan buatkan poster tentang adab berbicara dengan orang lain sesuai dengan yang disampaikan dalam materi adab tadi ya. Lalu kirimkan tugas tersebut di Classroom dalam bentuk foto. Untuk posternya boleh menggunakan gambar ya, poster bergambar. Oke teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Oh iya, pastikan menjaga kesehatan juga ya teman-teman. Tetap menjaga kesehatan. Oke teman-teman, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.